Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soli dan Soliha beserta ayah dan bunda di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Soli Soliha beserta ayah dan bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, berjumpa kembali bersama Miss Titin dalam video pembelajaran. Nah, Soli dan Soliha, sebelum kita menyimak video pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman di rumah juga ikut berdoa ya. Hands on pray and bend my hands. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Soli dan Soliha yang sudah ikut berdoa bersama Miss Titin. Semoga Allah beri kita semua kemudahan dalam belajar hari ini. Oke, sudah siap ya? Silahkan duduk yang rapi dan simak videonya dari awal sampai selesai ya. Happy watching! Menghitung keliling bangun datar dengan satuan tidak baku. Matematika kelas 3, tema 6, subtema 4. Baik Soli dan Soliha, apakah Soli dan Soliha tahu apa itu keliling? Iya, di sini ada sebuah gambar ya, sebuah gambar lapangan. Nah, pada suatu ketika seorang guru olahraga meminta seorang muridnya untuk berjalan mengelilingi lapangan. Nah, di sini ada titik A, B, C, dan D. Murid tersebut berjalan dari titik A menuju ke titik B. Kemudian ia terus berjalan dari titik B menuju ke titik C. Nah, perhatikan ya, Soliha. Nah, murid tersebut sudah berjalan mengelilingi lapangan. Baik Soli dan Soliha, berdasarkan gambar yang tadi ditampilkan, apakah Soli Soliha tahu apa itu keliling? Iya, betul sekali. Keliling adalah garis tepian yang membatasi suatu bidang pada bangun datar. Nah, keliling ini bisa kita hitung Soli Soliha, tapi hanya bisa dihitung pada bangun datar ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya Soli dan Soliha sudah bisa menghitung luas ya dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menghitung keliling dengan menggunakan satuan tidak baku. Oke, Soli dan Soliha, keliling juga dapat kita artikan sebagai panjang garis yang membatasi suatu bidang pada bangun datar. Nah, di sini contohnya adalah buku tematik. Buku tematik ini berbentuk persegi panjang ya, Soli Soliha. Nah, persegi panjang ini adalah salah satu bentuk bangun datar yang dapat kita hitung kelilingnya. Nah, Soli dan Soliha, pengukuran keliling dengan satuan tidak baku dapat dilakukan dengan benda-benda yang ada di sekitar kita loh. Oke, tapi perlu Soli dan Soliha ketahui bahwa ketika kita mengukur keliling suatu benda dengan menggunakan alat ukur tidak baku, maka nantinya hasil pengukurannya akan berbeda jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Nah, Soli dan Soliha, kira-kira benda apa saja ya yang bisa digunakan untuk menghitung keliling dengan satuan tidak baku?
Iya, betul. Kita bisa menggunakan batang korek api. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan pensil atau pulpen atau spidol juga bisa ya, Soli dan Soliha. Kemudian kita juga bisa menggunakan apa ya ini tusuk gigi. Iya, kita bisa menghitung keliling dengan menggunakan tusuk gigi. Selanjutnya kita juga bisa menghitung dengan menggunakan depa. Nah, depa ini seperti ini Soli dan Soliha, merentangkan kedua tangan. Oke, selanjutnya kita juga bisa menghitung suatu keliling dengan menggunakan jengkal. Ya, jengkal. Pastinya jengkalnya Soli dan Soliha dan jengkalnya Miss Titin berbeda ya. Nah, itulah yang menyebabkan hasil pengukuran dengan menggunakan satuan tidak baku, hasilnya akan berbeda jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan panjang keliling dengan menggunakan stick ice cream. Pasti Soli dan Soliha sering ya menemukan benda-benda ini di sekitar rumah. Iya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung keliling sebuah persegi panjang dengan satuan tidak baku. Nah, di sini Miss memiliki sebuah buku gambar. Kita hitung sama-sama ya. Kita akan menghitung keliling buku gambar tersebut dengan menggunakan batang korek api. Nah, kita lihat di sini, kita hitung batang korek api yang mengelilinginya ada berapa ya jumlahnya. Nah, Soli dan Soliha, untuk menghitung keliling suatu permukaan benda, kita dapat menghitung seluruh jumlah korek apinya. Kira-kira ada berapa ya? Kita hitung sama-sama ya, Soli dan Soliha. Iya, ada berapa ya jumlah batang korek apinya? Nah, ternyata ada 30 Soli dan Soliha jumlah batang korek apinya. Jadi dapat kita simpulkan keliling buku gambar sama dengan 26 batang korek api. Masya Allah, mudah sekali ya Soli dan Soliha cara menghitung keliling suatu benda. Iya, pasti mudah dong. Nah, berikutnya kita juga bisa menghitung keliling benda yang berbentuk persegi panjang dengan cara yang kedua. Nah, jadi ada dua cara untuk menghitung keliling suatu benda. Nah, cara yang pertama kita hitung dari panjangnya. Bagian atas ini panjangnya yaitu 9 batang korek api. Kemudian kita ukur lebarnya, lebar dari permukaan buku gambar ini. Nah, di sini lebarnya adalah 6 batang korek api. Kemudian kita lihat lagi panjang bagian bawahnya. Kita hitung jumlah korek apinya ada 9. Ada 9 batang korek api. Kemudian lebar yang sisi berikutnya ada 6 batang korek api. Nah, Soli dan Soliha dapat kita simpulkan panjangnya tadi adalah 9 batang korek api, lebarnya adalah 6 batang korek api. Jadi kelilingnya sama dengan 9 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 6, kita beri tanda kurung ya supaya mudah menghitungnya. Sama dengan 2 dikali 9 ditambah 2 dikali 6. Nah, 2 dikali 9 hasilnya adalah 18. Kemudian ditambah dengan 2 dikali 6. 2 dikali 6 hasilnya 12. Nah, 18 ditambah 12 hasilnya adalah 30 batang korek api. Ternyata hasilnya sama ya Soli dan Soliha. Ketika menggunakan cara yang pertama dengan cara yang kedua, ternyata kelilingnya adalah 30 batang korek api. Nah, selanjutnya kita akan menghitung
keliling dengan satuan persegi. Tadi Miss Titin sudah menghitung keliling suatu benda dengan menggunakan korek api. Nah, sekarang kita akan menghitung keliling dengan menggunakan satuan persegi. Di sini ada sebuah bangun datar berbentuk persegi ya, yang terdiri dari beberapa persegi. Nah, membentuk sebuah persegi panjang. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa keliling adalah panjang atau garis yang mengelilingi suatu tepian pada bangun datar. Nah, jika kita gambarkan adalah seperti ini Sholih dan Sholihah. Nah, yang berwarna ungu adalah kelilingnya. Sekarang coba kita hitung bersama-sama ya, berapa keliling bangun tersebut. Yuk kita sama-sama hitung kotak yang berwarna ungunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, dapat kita simpulkan keliling persegi panjang adalah 18 persegi satuan. Nah, jadi untuk menghitung keliling sebuah benda, kita juga bisa menggunakan persegi satuan ya, Sholih dan Sholihah. Contohnya seperti ini. Baik Sholih dan Sholihah, kita lanjut ya. Sekarang saatnya berlatih. Coba Sholih dan Sholihah, ukurlah keliling bangun datar dari sebuah permukaan benda yang ada di sekitar rumah dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Nah, teman-teman bisa menggunakan stik es krim, batang korek api, atau menggunakan tusuk gigi, menggunakan pensil warna. Boleh ya Sholih dan Sholihah, gunakan alat ukur yang tidak baku seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini Miss akan memberikan contoh tugasnya. Contohnya di sini Miss Titin mengukur keliling sebuah keramik yang terdapat pada ruangan kelas. Nah, setelah Miss Titin hitung, ternyata keliling keramiknya adalah 20 stik es krim. Nah, jadi Sholih dan Sholihah tugasnya tidak hanya menghitung keliling ya, tapi juga Sholih Sholihah mendokumentasikannya dan memberikan keterangan tugasnya seperti ini. Nah, contoh lainnya di sini Miss Titin menghitung keliling permukaan sebuah meja. Nah, permukaan sebuah meja ini bentuknya adalah persegi panjang. Miss Titin menghitung kelilingnya dengan menggunakan krayon. Ternyata setelah dihitung, keliling meja sama dengan 26 batang krayon. Nah, Sholih dan Sholihah sudah paham ya tugasnya? Insya Allah sudah paham. Mudah kan tugas hari ini? Iya, silahkan Sholih dan Sholihah mencoba di rumah ya. Jangan lupa selesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Kemudian dokumentasikan dalam bentuk foto. Lalu upload tugasnya ke Google Classroom. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi walasnya masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi hari ini sudah selesai. Semoga Sholih dan Sholihah dapat memahami dengan baik ya. Kita tutup dengan membaca istighfar, Astaghfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.